kadang-kadang seorang sales itu suka banget nelpon hanya pada saat lagi butuh, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Halo teman-teman, tetap ingat ya dimanapun berada, selalu jaga kesehatan dan tetap prokes. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas topik yang datang dari sahabat sales. Ya, ada pertanyaan dari sahabat sales yang datang ke YouTube channel kita. Terima kasih ya untuk Mei yang sudah menanyakan. Mei bertanya bagaimana mendekati customer dengan telemarketing. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mulut berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, sahabat sales, saat ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Oke, sehat-sehat ya Coach? Sehat. Tetap prokes ya Coach? Oh, sangat-sangat ya. Oke, Coach, ini kita mau ini nih bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales, namanya Mei. Mei ini bekerja di properti. Nah, saya bacakan ya Coach ya. Yep. Saya ingin bertanya soal telemarketing. Saat ini saya bekerja di bidang properti. Nah, saya mencoba teknik Magic Lantern. Saya nggak tahu nih teknik Magic Lantern ada lagi ya. Lentera ajaib. Oke. Itu menjadi teman saat melakukan maintenance customer saya agar kami dekat. Namun hasilnya belum terlihat baik. Nah, apakah ada nih Coach teknik yang bisa membuat hubungan lebih bagus dengan customer, namun bisa mengarahkan dan mempersuasi si customernya? Oke. Yang pertama dulu, saya mau jelasin dulu. Magic Lantern itu apa? Karena saya sendiri pun nggak tahu Magic Lantern itu apa. Setahu saya ada film Disney ya. Iya, film Disney yang bikin super gitu itu adalah pakai lantern. Itu Green Lantern, itu bukan Magic Lantern. Ya. Nah, jadi gini, kalau ditanya apa itu Magic Lantern, saya nggak tahu. Karena tidak ada konsep itu di saya. Mungkin ini dugaan saya. Biasanya kan punya perusahaan properti itu kan punya trainer sendiri tuh. Mungkin saja disebut namanya Magic Lantern, bisa saja itu adalah satu akronim. Mungkin untuk lebih memudahkan mengingat mengingat. Mungkin ya. Saya nggak ngerti apa gitu kan ya. Karena di konsepnya saya agak berbeda untuk mendekati customer atau menjalin hubungan kepada customer. Nah, itu dulu buat saya. Nah, jadi balik lagi, kita kan tadi berbicara mengenai telesales atau telemarketing di perusahaan properti. Iya. Nah, yang jadi menarik buat saya adalah perusahaan properti kalau menjadi telemarketing, berarti kan fungsinya artinya database customer yang sudah dia kenal ya harusnya. Logikanya gitu ya. Tadi dia bilang memang maintain customer. Maintain customer ya. Berarti kan mungkin lebih tepatnya mungkin saya nggak bisa nyebut dia telemarketing sih. Mungkin bisa lebih tepatnya saya menyatakan dia coba menawarkan properti kepada salah satu orang gitu ya Bu ya. Mungkin pakai cara telepon. Mungkin saya nggak tahu nih. Karena konsep telemarketing itu kalau kartu kredit pakai telemarketing make sense. Jualan apalagi? Misalnya jualan voucher hotel, oke, gitu kan ya Bu ya. Jual apa? Mungkin beberapa oke gitu ya. Tapi kan untuk properti ini menarik gitu ya. Properti kan bangunan fisik. Mungkin memperkenalkan, menginformasikan mungkin gitu loh ya. Jadi makanya saya nggak tahu apa pengertian telemarketing yang di properti itu seperti apa, saya nggak paham. Tapi kalau tanya properti dia menelpon ke customer mungkin nggak? Itu mungkin. Itu setahu saya ada gitu ya. Jadi kalau ditanya, maka berarti logikanya mereka kan saling kenal tuh. Nah, kalau saya pribadi ketika menelpon customer, kita kenal, biasanya saya cuman hanya nanya kepada dia gitu, Pak, sekarang Bapak misalkan saya tanya, paling pertanyaan tentang investasi. Bapak investasi gimana? Jadi gini, kadang-kadang seorang sales itu suka banget nelpon hanya pada saat lagi butuh, Bu. Tapi tidak menjalin hubungan pada saat tidak butuh. Mungkin Ibu masih ingat gak waktu itu kita pernah mendapat ada satu permintaan perusahaan berkaitan dengan jualan anggur, wine anggur ya Bu ya. Waktu itu mereka minta apa? Mereka minta supaya di-maintain hubungannya. Yang jadi masalah kadang-kadang sales tuh nelfonnya pada saat dia lagi ada penawaran, lagi butuh. Kalau nggak butuh dia nelfon? Tidak tentunya.
Itu loh maksud saya. Jadi yang mau saya katakan balik lagi adalah sebenarnya cara jualan yang baik adalah memaintain hubungan dulu yang dari awal. Nah, tinggal pertanyaannya apa yang mesti di-maintain? Kalau saya pribadi cuman menanyakan apa kabarnya mereka dan menanyakan tentang kehidupannya mereka yang tidak ada hubungan dengan bisnis. Biasanya kalau saya lakukan itu, Bu. Saya Ya, melakukan ya, itu. Saya ambil contoh paling sederhana, misalkan kayak contoh, ibu mau telepon ke customer, pasti yang kita ajak ngobrol kan nanya, gimana kabarnya, gimana kesehatannya, gimana keluarganya. ya. Nah, itu ada metodenya. Metodenya pakai yang saya pakai biasa rumusnya adalah 5P. Mm-mm. 5P. Apa tuh ya? Nah, 5P ini adalah P yang pertama adalah berkaitan dengan prediction. Prediksi. Jadi, saya menanyakan segala sesuatu yang berkaitan tentang prediksi. Misalnya, prediksi ekonomi, prediksi berkaitan dengan pandemi, prediksi berkaitan dengan future-nya bisnis seperti apa, gimana bisnisnya dia prediksinya, itu kita bisa tanya. Yang contoh sederhana kayak gini. Halo Ibu, apa kabar? Bu Ana, apa kabar Bu? Baik. Ya Bu. Ini ya, sekarang gimana nih Bu? Pekerjaan, kerjaannya jalan gitu-gitu aja lah, ya sama seperti biasa. Oh gitu ya Bu ya. Bu, mau nanya nih Bu, aku tuh penasaran ya belakangan ini, aku cuma minta pendapat Ibu loh. Kalau menurut Ibu di masa-masa ini ya, perekonomian ini kelihatannya kalau menurut Ibu, dari sudut bisnis Ibu, kelihatannya perekonomian ini gimana Bu ke depannya Bu, dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Nanti biar dia cerita dari sudut dia, prediksi. Ya, kalau berkaitan dengan properti investasi, pasti ujung-ujungnya menurut Ibu kalau investasi yang bagus ke depan tuh kayak apa ya Bu? Ya saya mau belajar nih. Saya kan juga di bisnis properti, kan juga nggak mungkin di properti terus-menerus, bahasanya gitu. Nanti dicerita, oh ya sekarang lagi terkenal NFT lah, apalah, itu yang mungkin dibicarakan. Nah, itu adalah berkaitan dengan prediksi. Jadi 5P yang pertama prediksi. Prediksi. Yang kedua adalah kita ngomong tentang profit. Bu, di masa-masa gini sebenarnya kalau menurut Ibu masih bisa profit nggak sih Bu ya investasi? Investasi bisa ngambil untung nggak sih Bu masa ini? Kok kemarin saya baca ya Bu berita katanya orang yang main apa namanya Bitcoin katanya atau main kripto katanya kemarin rugi akhirnya bunuh diri gitu. Menurut Ibu gimana? Nah, pengen tahu. Jadi dari Robot trading juga ada ya? ya robot trading dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah cuman untuk membangun komunikasi saja. Jadi dia cerita tuh, oh ya masih bisa profit gini. Jadi kita dapat gambarannya dulu. Yang kedua. Yang ketiga adalah point of view. Bu, kan selama ini kan saya rajin nelfon Ibu nih Bu. Saya minta pandangan Ibu dong Bu. Menurut Ibu cara saya nelfon ke Ibu udah bener belum Bu? Ajarin saya dong, mungkin ada yang salah cara saya nelfon. Nah kayak gitu. Jadi dia ngajarin kita. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dia memberi sudut pandang. Paham nggak? Jadi dia memberi feedback kepada kita. Nah, point of view itu lucunya ketika memberi feedback, kan orangnya customer merasa dirinya pinter kan? Nah, itulah yang membuat hubungan jadi makin panjang gitu loh Bu. Nah, itu point of view, sudut pandang. Nah, yang keempat adalah berkaitan dengan passion. Passion berarti hobi. Jadi ngomong misalkan, Ibu kalau weekend itu biasa kerjanya apa aja Bu ya? Ada kerjaan lain nggak yang? Oh ya ada, saya kadang-kadang main golf. Oh golf, Ibu suka golf? Iya saya suka golf. Bisa golf di mana aja? Nah ngobrol lah tentang itu. Ya, terakhir adalah personal tentang kehidupannya dia. Kita bisa tanya tentang keluarganya dia, tentang dia tinggal sama siapa, kalau dia bersama anak kita tahu anaknya siapa dan sebagainya, anaknya di mana dan sebagainya. Itu kita mesti tanya. Kalau maintain logikanya Bu, udah tahu nama anak keluarganya nggak? Harusnya sudah ada ya. Kalau salesnya bagus. Karena memang ada teknik pertanyaan 62 question yang wajib ditanyakan sebagai seorang sales kepada customer. Kalau dia nggak punya pertanyaan itu, maka otomatis dianggap diasumsikan dia tidak dekat. Pasti ditanya dong pertanyaannya apa saja. Pasti dong nama, hobinya dia, keluarganya seperti apa, tinggal di mana gitu kan ya. Terus kemudian anaknya siapa, keluarganya siapa dan sebagainya. Itu kita perlu tahu. Kalau enggak, otomatis bisnis nanti akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu Bu Ana. Ya. Jadi tadi ada 5P ya. Jadi 5P 5P, ini yang ya. wajib oleh Di pembuka pembicaraan lah, pembukaan, ya. pembuka pembicaraan. Walaupun nanti di personalnya mungkin kita bisa ngomong lain, karena kita perlu tahu nih hobinya dia, kebiasaan dia, kesukaan dia, apa yang dilakukan, bisnisnya apa, itu yang perlu kita bicarakan. Ya. Ya. Nah, terus coach ini
kira-kira kalau tadi kan Coach bilang ini kan karena maintain Mhm, customer mhm, lama, mhm. supaya hubungan tuh tetap terjaga, jadi maksudnya jangan Jangan pada tiba-tiba saat ada butuh butuh aja, aja iya gitu iya kan. Nah, iya. kira-kira, ada ada waktu-waktu terbaik berapa lama ya dari misalnya dari Eee, sejak dia beli terus kita maintain, berapa kali kita iya, maintain gitu kan? sebulan sekali juga boleh sih, Bu. Sebulan sekali, Mmm, 2 bulan atau 3 bulan masih boleh, tapi jangan berkaitan tentang bisnis gitu loh. Jadi, saya pun juga kadang-kadang nggak ingat gitu. Jadi kalau mhm, lagi saya ingat, saya sapa semua teman saya tuh, saya sapa satu-satu gitu, customer saya sapa satu-satu gitu kan, mhm. gimana kabarnya dan sebagainya gitu. Karena saya sadar kalau saya nggak sapa, mereka juga nggak ingat kita sampai kapan pun. Minimal sebulan sekali. Sebulan, 2 bulan bolehlah, paling nggak ada Mmm, penyapa, dia masih inget kita, nge-recall kita. Kayak ambil mhm, contoh deh gini, Chan, tadi kan saya telepon temen saya tuh, mhm, temen lama, udah lama banget, bahkan bisa dikatakan mungkin udah di atas 5 6 tahun apa 7 tahun saya nggak pernah kontak. mmm, Tadi gue telepon dong, saya ngobrol dong. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata saya malah menemukan hal menarik dari dia percakapannya itu, padahal kita sudah lama nggak kontak-kontakan. Nah, jadi maksud saya, sometime dengan ngobrol itu kita jadi, apa ya, mungkin kalau istilah Bu Ana adalah one to one ya. mhm, Jadi ngobrol sudah lama dan sebagainya. Jadi kita mungkin bisa ngomongin bisnis yang lain atau ngomongin hal yang lain yang bisa connect ke korelasi yang hal yang lain gitu Bu Ana. mmm, Kebanyakan sales kagak, dia nelfon itu cuma niatnya cuma jualan. Kalau kita niatnya kan enggak kan. Kita nelfon adalah niatnya adalah kita bisa bantu apa, belum tentu kalau umpama jual properti, belum tentu untuk properti. mmm, Mungkin tentang interior design, mungkin rumahnya ada yang bocor, gue punya tukang, kan gitu ya Bu, bener iya nggak? iya iya, Iya heeh heeh, dong. iya iya. Kan kalau rumah problemnya apa sih Bu? Kalau nggak jauh ada renovasi, Renovasi, atau iya, berkaitan dengan kelistrikan, berkaitan mhm, dengan apa lagi? bocor-bocor, Bocor-bocor, AC, cuci AC, mhm, terus apa lagi? ganti interior, Ganti interior, terus apa lagi? atau beli rumah baru. Atau beli rumah baru. Ya kalau rumah baru kan memang kerjanya dia kan, Mhm, tapi sales itu harus punya database kontak-kontak yang bisa ngebantu customer, makanya dia akan inget terus. Nggak mmm, mungkin rumah 1 tahun nggak ada yang mau diperbaiki, nggak mhm ada keran mhm, yang bocor. Lah rumah aja kita aja bisa aja keran mendadak ada yang bocor, ada pompa yang bermasalah, punya nggak tukang pompa? Apalagi di musim kering. Kalau kita maintain hubungan musim kering berarti apa? Pompa nggak ada air, iya betul. berarti butuh tukang pompa, betul nggak? Mhm Punya nggak mhm, kita kontak tukang pompa? ya 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 ya. Hal yang Apalagi sederhana ya, ya sederhana banget sederhana, gitu loh. iya, Cuman kadang-kadang sales tuh nggak punya itu, Bu. Sales nggak punya itu. mmm, Nah, sales harus punya yang berkaitan hal itu misalnya. Jadi dengan kayak kita misalkan atau koneksi internet, kita punya network ke koneksi internet kalau dia mhm problem, gitu mhm, kan? iya, heeh, Atau kita punya koneksi ke water heater, tapi jangan niatnya jualan gitu, kita cuman punya database, kalau mereka butuh kita punya tinggal kasih gitu loh. mhm mhm. Bisa jadi juga dia mungkin punya teman atau kenalan yang lagi butuh Tanaman gitu rumah, ya ya, heeh apa, landscape gitu kan? heeh, iya. Yes yes. Jadi Atau maksudnya di mhm hal-hal simpel lah, atau mhm, apa, apa namanya, pergola ya? Atau apa namanya? heeh, Yang buat atas itu, yang buat iya, tempat parkir. betul, Nah, mhm. jadi maksudnya kita Carport harus carport, carport gitu, carport dan sebagainya, apa yang talang-talang di atas itu. Jadi maksudnya selama kita punya kenalan-kenalan itu, maka otomatis bisnis nanti bakal lancar sih. Mhm, malah mungkin kalau, customer ini punya teman atau kenalan kan siapa tahu bisa Betul betul. Nah, itu yang kenalkan ya. kadang-kadang sales cuma niatnya nelpon hanya jualan. Nah menarik nih ya, sahabat sales, yang sudah bertanya kepada kita semoga, apa yang ditanyakan itu terjawab ya. Kalau memang masih belum puas boleh dilayangkan lagi gitu ya Coach Iya ya, ke YouTube boleh, channel kita ya, boleh. supaya YouTube channel kita ini juga bertumbuh ya sahabat sales. Oke, Coach kalau sahabat sales tuh pengen upgrade skill tentang selling, itu mereka bisa lihat ke mana ya Coach? Selain ke YouTube kita tentunya, Mhm atau ke TikTok-nya Antonius Arif. atau mau belajar-belajar, ada yang mau belajar? Kalau mau Mhm belajar langsung bisa masuk ke mhm www.salesuniversity.id/event, di sana ada schedule. mhm. Dan bisa masuk di salesuniversity.id, itu juga banyak pelatihan-pelatihan saya di sana dan tim saya, dan bisa ngikut pelatihan di sana. Itu Nah, aja. mhm Dan buat mhm. corporate yang mengundang kita, bisa langsung masuk ke corporaconsulting.com, di sini ada linknya, dan langsung aja kontak Oke, kepada tim kami, nanti tim kami akan mengirimkan tim untuk meneliti problem mereka apa, karena
biasanya kalau penjualan kita harus teliti dulu, nggak bisa main menjudge, oh ini, materinya itu, nggak, kita nggak tertarik. Jadi kita cari gapnya dulu ya, di Gapnya mana. dulu, problemnya di mana, masalahnya di mana, baru Baru kami kita bisa buat bantu. silabusnya. Kami bukan tipe orang yang tahu, kita langsung buat materi, nggak kayak gitu. Ya, oke. So, akhir kata, saya Coach Antonius Arif Dan dan saya Namilani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan Salam sampai performance. jumpa, salam performance.